Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's begin our class by basmalah. Oke, tadi kan sudah ada beberapa tayangan video. Kira-kira apa yang kamu pahami dari video yang tadi? Saya bisa menjelaskan apa sih yang dibahas? Peraturan, oke. Beberapa peraturan. Undang-undang. Oke. Apa? Oke, excellent. Tentang apa yang dibahas itu? Tentang undang. Yang mendekati jawabannya adalah tata urutan. Jadi undang-undang kita itu juga perlu ada urutannya. Siapa sih yang paling besar dan pengaruhnya dalam undang-undang? Maksudnya undang-undang mana yang paling harus kita ikutin? Yang pertama, dasarnya awalnya apa? Undang-undang 45. Ini paling dasar negara Republik Indonesia dalam menetapkan sebuah peraturan. Undang-undang 45 ini. Siapa yang ingat kapan diresmikan Undang-undang 45 atau ditulis? Pada di situ 18 Agustus. Kapan itu? Ya, kapan itu? Sehari setelah kemerdekaan. Betul. Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa proklamator kita? Iya, Soekarno. Soekarno. Siapa lagi siapa? Megawati. Megawati. Siapa lagi? Megawati. Itu. Ada Rahmat Wati, Soekarno Putri. Ada beberapa anak beliau. Siapa yang tahu kira-kira ternyata Soekarno itu punya banyak istri? Salah satunya di mana? Di Jepang. Apa dulu kita dijajah oleh? Jadi perlobian itu mungkin ketika masa kita melobi ketika dijajah. Ketika itulah mungkin dapat ada jodohnya gitu. Nah, yang kedua setelah apa namanya? Setelah undang-undang ada namanya undang-undang Perpu. Siapa yang bisa menjelaskan undang-undang dengan Perpu? Nah, undang-undang ini yang dimaksud ini yaitu yang sekarang, bukan undang-undang 45 lagi yang kita bahas. Banyak peraturan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Apa contohnya kira-kira? Siapa yang tahu undang-undang kira-kira yang kemarin dibahas di polemik politik kita? Siapa yang pernah ingat? Dulu gubernur itu siapa yang pilih? Saat ini? Nah, ini kan ada perubahan undang-undang. Dan undang-undang ini bukan tahun 45. Nah, inilah undang-undang selain undang-undang 45 diresmikan, disahkan oleh DPR. Ini yang disebut kalau undang-undang 45 sudah dari awal. Masalah kesejahteraan, masalah kesehatan, masalah kesekolahan, pendidikan, itu undang-undangnya sebenarnya dibahas secara mendasar. Di bawahnya itu ada lagi namanya Perpu. Apa itu Perpu tadi? Siapa yang bisa menjelaskan kepanjangan dari Perpu apa? Peraturan. Oke, nah peraturan itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden.
sebelum undang-undang itu disahkan, kita bikin draftnya dulu, bikin rancangan, baru kita sahkan, didiskusikan di Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Nah, undang-undang ini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 45. Jadi kalaupun kita mengundang undang-undang, maksudnya membuat sebuah undang, semuanya harus berdasarkan undang-undang. Terus perpu dibuat oleh pemerintah atau presiden. Kenapa harus ini terus presiden? Siapa kepala negara kita? Presiden. Walaupun nanti adalah peraturan presiden asli langsung. Karena ini sebagai pemerintah secara keseluruhan, tapi presiden yang akan mengesahkan itu. Jika ada kegentingan yang memaksa, kayak kemarin contohnya, kalian tahu kelompok HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Kalian tahu beberapa kelompok yang dibubarkan. Jadi dianggap ingin mengganti sistem Indonesia, negara kita. Sekarang sistem kita apa? Demokrasi. Pengen diganti sebagai khilafah. Apa itu khilafah? Khilafah itu adalah sistem pemerintahan yang berasaskan syariat Islam. Tapi yang disebut khilafah di sini yang bagaimana? Dan kita yakin sebagai orang Muslim, khilafah itu akan terjadi. Dimanapun caranya pasti akan terjadi, itu janji Allah. Khilafah Islam itu akan bangkit di dunia ini. Siapa nanti yang akan membawa? Di akhir zaman sampai kira-kira yang akan menyebarkan seluruhnya di dunia ini dengan kedamaian. Imam Mahdi. Siapa nama Imam Mahdi? Nama asli Imam Mahdi siapa? Namanya seperti Rasulullah. Siapa? Muhammad ibnu Abdullah. Atau Rasulullah itu akan ada nanti Imam Mahdi yang mana namanya seperti namaku, yaitu dengan ayat itu Muhammad bin Abdullah. Ternyata ketika hari kiamat itu kezaliman semuanya terzalimi, khususnya orang Islam. Kata Rasulullah, orang Islam ini bagaikan bagaikan makanan di sebuah tampan dan dikelilingi berbagai macam orang luas untuk menekam, untuk memakan manusia. Kita itu banyak seperti buih, tapi tidak bersatu. Ini kondisi umat Islam di akhir zaman. Nanti datanglah Imam Mahdi. Imam Mahdi lah yang akan menyatukan, yang akan menghilangkan semua kezaliman. Diperangi semuanya. Yahudi, segala macam orang-orang Muslim yang tidak rela Islam menang, tidak rela Islam sukses. Ini yang akan menghabisi semua Imam Mahdi. Makanya Muhammad ibnu Abdullah. Nah, kezaliman semuanya akan hilang ketika sudah Imam Mahdi datang. Kok kita cerita Imam Mahdi? Sampai mana di terakhir itu? Khilaf. Jadi ada satu organisasi di Indonesia ini kemarin tahun 2021-2020 itu dianggap ingin mengubah sistem negara kita sebagai demokrasi. Nah, langsung presiden bikin sebuah peraturan, bubarkan. Seharusnya kan harus masuk undang-undang, tapi karena ada kewenangan, ada sebuah wadah bahwa presiden atau pemerintah boleh mengambil sebuah kebijakan, dituangkan, ditempatkan dengan sebuah namanya perpu. Nah, pengganti undang-undang. Karena apa tadi? Nih, penting ada urgenitas, urgent. Orang urgent itu bawa kemana? Kalau orang sakit itu boleh mana? Tahu kalau sakit apa makanya? Ini istilah gawat darurat atau OGD.
itu syaratnya perpu itu harus bisa keluar. Nah, untuk mengeluarkan peraturan pemerintah penggantian undang, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi presiden sudah membuat rancangan dan harus dimasukkan ke DPR dulu, harus dilihat diskusi semua bila sah langsung diumumkan. Ini namanya perpu. Perpu ini lumayan tinggi level ya, maksudnya lumayan tinggi secara hukumnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini presiden. Presiden pun ternyata punya peraturan punya hak untuk membuat sebuah perintah. Perintah untuk apa? Untuk secara keseluruhan ya. Nah, kalau ini apa bedanya dengan peraturan sebelumnya? Yang perpu ini apa bedanya kira-kira? Ini tidak pasti ada undang-undang sebelumnya. Dia bukan untuk konteks yang ini konsepnya lebih global, lebih menyeluruh dengan menteri-menterinya. Nah, kalau yang tadi kan konteks untuk mengganti undang-undang, karena di undang-undangnya nggak ada. Di undang-undang 45-nya itu nggak ada untuk kan di undang-undang 45 contohnya yang nggak boleh organisasi masyarakat kita itu komunis, betul? Komunis itu haram mungkin di Indonesia. Sedangkan yang tadi yang kemarin dibubarkan itu tidak tertulis di undang-undang itu. Sebelumnya dia dibolehkan dan kenapa ingin dibubarkan? Karena ingin mengganti sistemnya, hanya seperti itu. Dan harus dibuat sebuah peraturan untuk menggantikan si undang-undang tadi karena nggak punya pasalnya. Nah, kalau ini peraturan biasa, kementerian bikin peraturan, dinas kesehatan bikin peraturan, kementerian kesehatan, kementerian pariwisata bikin peraturan. Nah, ini berarti halnya umum dan bisa dibuat kapanpun. Berarti apa bedanya? Tidak penting. Ini kapanpun bisa dibuat. Bukan menggantikan undang-undang, tapi memang dia cuma umum gitu. Undang-undangnya. Nah, ada lagi namanya peraturan presiden. Peraturan presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Nah, ini secara spesifik dia sangat khusus. Sifatnya sangat khusus, tidak menyeluruh. Jadi sesuai apa kebijakan presiden. Jadi presiden misalkan mendapatkan info bahwa bensin sangat mahal, langsung tuh dia harus turunkan. Langsung presiden membuat sebuah kajian dengan orang berapa, habis itu langsung turun. Ini sebuah khusus, jadi maksudnya nggak harus menunggu dari DPR, dari segala. Ya, jadi kami ya, presiden. Yang terakhir setelah presiden ada namanya peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini yang kita pahami kan di Indonesia itu salah satu negara yang lumayan banyak memiliki provinsinya atau daerahnya, betul? Kalau di Malaysia itu cuma 11 provinsi ya, dan itu disebut negeri Malaysia. Kalau Singapura apalagi Singapura punya provinsi yang kecil banget. Indonesia saking lebarnya, orangnya 270 juta, ya mungkin presiden yang menghandle semuanya. Kamu aja bisa tadi kita sendiri. Kalau nggak ada bagian-bagian lain, kira-kira bisa menghandle semua. Nggak bisa. Jadi ada bagian-bagian yang mana memang daerah ini dia yang atur. Nanti laporan ke saya, presiden maksudnya. Nah, peraturan daerah pun dia punya wewenang sendiri untuk mengatur daerahnya. Misalkan di Banjarmasin beda dengan Sumatera Barat.
Beda dengan Aceh. Coba bayangkan, di Aceh punya kisos. Apa itu? Hukum Islam. Jadi di Aceh itu orang yang berzina, orang yang ketahuan boncengan, ketahuan dua-duaan di pojok di mana, berjudi, miras, itu harus dihukum secara hukum Islam bagi mereka. Khusus Aceh. Ada orang Aceh ini? Siapa? Kelas 10, kelas 9 siapa? Setari. Setaria. Ustaz Eri. Dan Ustaz ketika itu punya pengalaman 1 tahun di Aceh, di Sabang. Jadi kalian kalau tahu, masuk masjid Baitur Rahman, tahu masjid Baitur Rahman? Baitur Rahman itu yang masjid rayanya Aceh yang semua hancur kena tsunami, cuma masjid itu yang masih bertahan. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid itu, kalau cewek masih ada apa namanya kayak gini misalnya, terus kelihatan kaki habis mundur, masuk ke dalam ini, itu ada polisi syariah, wilayah Turkistan. Itu udah siap karet, terus, nah itu menandakan bahwa aurat kamu orang ini. Terus orang yang pakai celana ketat, nggak bisa. Itu langsung dipanggil, dipilok, celananya yang dihukum. Yang tadi yang zina, yang berjudi, itu di rajam. Rajam itu hukum cambuk 100 kali. Let's watch the video. Ini adalah undang-undang kita. Jadi di sana itu ketika mereka salah dia punya peraturan sendiri. Ini adalah sebuah otonomi daerah. Daerahnya punya hukum sendiri, peraturan sendiri. Dan itu semua dilihat semua orang. Di daerah lain ada nggak? Tapi punya wewenang sendiri. Siapa yang pengen jadi album ini? Ya. Tukang kulit mana? Coba lihat, wanita sudah ditaruh di depan banyak orang. Ada yang sampai siup, sampai pingsan. Sampai 100
Aceh ini sampai saat ini masih memegang sebuah peraturan yang beda dengan Indonesia lainnya, dan ini disebut otonomi daerah. Mereka punya hak masing-masing. Mungkin yang lain punya hak juga, punya daerah masing-masing untuk membuat sebuah peraturan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Tapi memang dengan koordinasi yang bagus. Saya mau tanya kira-kira apa hikmah dari rajam yang bisa kalau kita ambil dari video itu? Ya, terbukti semakin dibebaskan dalam hukumannya, ya nanti dia tobat, ternyata semakin banyak anak yang lahir tanpa nikah. Ternyata semakin berbahaya itu anak yang enggak anak yang enggak dipelihara, dibuang, dibunuh, lahir tuh udah lempar di semak-semak. Kejam mana dengan mencabut itu, mengaborsi. Kejam mana orang hidup punya roh dihancurkan, diputar. Kalau kamu aborsi gimana operasinya? Dihancurkan kayak kita bikin kue itu dihancurin gitu, korek itu namanya aborsi. Ini hidup, kalau mati harus dikeluarkan. Ini hidup bayi janin satu nyawa. Coba ya, kejam mana dengan yang tadi? Ini adalah sebuah hikmah yang perlu kita pahami. Apalagi di Saudi, orang berzina belum menikah dicambuk. Yang sudah menikah berzina apa? Rajam, dibuatkan lubang di tanah, dimasukkan orangnya di dalamnya, cuma kepalanya yang ditinggal di tanah. Habis itu semuanya bawa batu, dilempari sampai mati. Tapi ternyata hikmahnya sangat besar. Jadi orang itu kalau berzina, walaupun kecil, ini kan membuat orang jerah. Koruptor misalkan, habis korupsi dan jaga, saya masuk penjara, senang gitu banget. Karena apa? Hukumannya pindah rumah doang. Ke penjara ASEAN, ada WC dalamnya, ada TV-nya, bukan penjara, boleh keluar. Hukuman itu kan membuat sebuah masalah lebih besar. Kita tidak berpikir bahwa itu kejamnya aja, tapi kita harus berpikir bahwa ada hal lain yang lebih besar. Masalah itu apa? Di Saudi, di pakai hukum syariat, sekali mencuri dipotong tangan, mencuri lagi potong lagi, mencuri lagi potong lagi, mencuri lagi potong. Gak mungkin lagi kan ini. Inilah bagaimana Islam itu kadang membuat sebuah hukum itu kadang dibuat nalar kita, nalar hati kita. Karena Allah tahu yang lebih baik daripada kita. Nah, contohnya misalkan rajam, kalau kita bayangkan, ya dari kemanusiaan, apa asasi manusia, nanti juga dia buat, nanti juga dia mau tahu. Tapi ternyata buktinya bertambah nggak kekerasan? Bertambah nggak orang yang bayi yang dibunuh? Bertambah nggak orang yang riset? Kita nggak bisa berpikir lanjut ke depan karena Allah itu sudah tahu apa yang di depan. Kita itu manusia. Kita menghormati akal, tapi akal kita terbatas. Terbatas dari apa? Terbatas dari keimanan. Bisa kita mengalahkan keimanan itu. Orang muslim itu menghormati akal, betul, berotak
atau yang berislam atau jadi umat Islam tapi dia karena paham akan Islam itu lebih baik. Tapi ternyata akal kita ini ada batasnya, tidak bisa menembus keimanan. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut As-Siddiq? Siapa yang tahu ceritanya? Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj, apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pakai apa? Buruk. Tahu nggak? Ustaz malam tadi naik gunung awat terbang kamu naik percaya? Tapi coba apa? Rasulullah ketika cerita, pertama kali cerita itu ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku malam tadi naik buruk terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu dari langit bumi ke langit ketujuh. Dan setiap langit saya menemukan berbagai macam berita, berbagai macam keadaan. Saya mengimami para sahabat, para nabi. Dari sana saya melihat bagaimana di neraka banyak wanita. Dan di sana saya ketemu dengan Allah dan disuruh untuk umatnya sembahyang 50 kali sehari. Tapi saya coba lobby lagi untuk jadi 5 kali. Turun ke bawah, kembali ke Masjidil Haram. Sadaqtu. Apa itu sadaqtu? Kata Abu Bakar, saya percaya ya Rasulullah. Secara logika ada yang percaya kan itu. Orang terbang Saudi ke Palestina. Masjidil Haram di mana? Di Saudi. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Lumayan jauh. Habis itu naik ke atas langit ketujuh, melihat neraka, melihat surga. Siapa yang percaya begitu? Logika kita tidak bisa menangkap hal seperti itu. Hanya akal kita terbatas. Keimanan Anda menentukan Anda masuk surga. Makanya sedikit saja iman ada di dalam hati kita, insya Allah dah halal masuk surga. Tapi jangan kira maksudnya, saya sudah beriman, saya maksiat adalah saya berzina, saya berjudi, saya ini. Jangan kira transit di neraka itu ya Allah. Sehari di neraka berarti sama berapa? 1000 tahun di dunia. Umur kita berapa tahun kira-kira? Sehari aja lama. Pengen 1000 tahun. Ini baru sehari di neraka. Ini nggak habis-habis nanti siksanya. Usikum ya Rasulullah Allah. Semoga kita terhindar dari api neraka. Dan semoga semuanya menjadi anak solehah insyaallah. Cantik semua, cantik rupa dan cantik akhlak. Sampai jam berapa kita? Sudah selesai? Pas ya? Pada intinya peraturan-peraturan itu seharusnya harus kita ambil apa sih